Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang selalu kita terima. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita dengan pembahasan tentang akuntansi pendapatan. Sebuah tema yang sangat menarik karena di akuntansi anggaran kemarin, estimasi pendapatan di APBN itu diharapkan dapat menutup apropriasi belanjanya. Jika target pendapatan tidak tercapai, sementara realisasi belanjanya tetap, maka defisit akan semakin lebar. Baik, hari ini kita akan membahas pendapatan dari sisi akuntansinya. Ada 3 pokok bahasan dalam akuntansi pendapatan. Pertama adalah akuntansi pendapatan LRA dan pendapatan LO. Yang kedua, jurnal pendapatan. Dan yang ketiga, jurnal penyesuaian dan koreksi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan secara menyeluruh. Mulai dari definisi atau pengertian pendapatan, saat pengakuan pendapatan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan. Selain itu, kita juga mampu menjelaskan jenis-jenis transaksi pendapatan beserta jurnalnya, serta mampu melakukan penyesuaian atas pendapatan yang bukan hak kita, maupun pendapatan yang seharusnya sudah menjadi hak kita, meskipun kasnya belum diterima. Selain itu, kita juga mampu melakukan penyesuaian dan koreksi atas kesalahan-kesalahan akuntansi pada periode akuntansi sebelumnya. Baiklah, kita mulai pembahasan kita dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan secara menyeluruh ini berbicara tentang 5P, yaitu pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Baik, kita mulai dengan P yang pertama, yaitu pengertian. Yang dimaksud dengan pengertian adalah kondisi suatu kejadian atau peristiwa disebut sebagai suatu pendapatan. Apakah pendapatan basis kas yang dilaporkan di laporan realisasi anggaran, atau pendapatan basis aktual yang dilaporkan di laporan operasional. Jadi singkatnya, pendapatan LRA adalah pendapatan basis kas yang dilaporkan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO adalah pendapatan basis aktual yang dilaporkan di laporan operasional. Yang kedua, pengakuan. Artinya suatu kondisi terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa sehingga masuk kategori sebagai pendapatan, baik LRA maupun LO. Misalnya, apakah mensyaratkan kasnya sudah diterima sehingga bisa diakui sebagai pendapatan, atau belum diterima tapi juga sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Itu kita bahas di pengakuan. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran adalah penetapan nilai uang untuk mencatat pendapatan dalam jurnal. Apakah sebesar nilai perjanjian, atau nilai penetapan, atau sebesar kas yang telah diterima. Yang keempat, penyajian. Penyajian adalah penetapan di laporan keuangan apa saja pendapatan disajikan. Apakah di laporan operasional, laporan realisasi anggaran, atau ada laporan lain. Dan yang kelima adalah pengungkapan. Pengungkapan artinya adalah hal-hal apa saja yang harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan atas pendapatan LO maupun pendapatan LRA, sehingga laporan keuangan memenuhi prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure. Untuk mempelajari akuntansi pendapatan secara lengkap, maka kita perlu referensi pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Di paragraf 61 dan 62, kita akan mendapatkan tentang definisi LRA dan unsur-unsur LRA.
Kemudian di paragraf 78 dan 79 kita akan mendapati tentang definisi LO dan unsur-unsur LO. Kemudian yang kedua, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran. Di paragraf 21 sampai 30, di situ diatur tentang pengakuan pendapatan LRA, klasifikasi pendapatan LRA, asas dalam akuntansi pendapatan LRA, sampai dengan akuntansi pengembalian pendapatan dan koreksi pendapatan LRA. Kemudian yang ketiga ada PSAP 12 tentang laporan operasional. Di paragraf 19 sampai 31 di situ diatur tentang saat pengakuan pendapatan LO, klasifikasi pendapatan LO, asas dalam pengakuan pendapatan LO. Kemudian sampai dengan akuntansi pengembalian dan koreksi pendapatan LO. Yang keempat ada IPSAP 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Ini berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan sudah bisa dikategorikan sebagai pendapatan LRA. Ini dijawab di IPSAP 02. Jawabannya iya, dalam hal rekening bendahara penerimaan adalah merupakan bagian dari rekening kas umum. Ini berlaku di pemerintah daerah. Jadi rekening bendahara penerimaan di daerah itu merupakan bagian dari rekening kas umum daerah. Sehingga ketika pendapatan diterima di rekening bendahara penerimaan, di situ sudah diakui sebagai pendapatan LRA. Kemudian yang kelima adalah buletin teknis 23 tentang akuntansi pendapatan non-perpajakan. Bultek 23 ini bertujuan untuk membantu entitas pelaporan dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi pendapatan non-perpajakan pada laporan keuangan. Bultek ini juga dimaksudkan untuk melengkapi PSAP 02 dan PSAP 12. Kemudian ada juga Bultek 24 tentang akuntansi pendapatan perpajakan. Ini bertujuan untuk membantu entitas pelaporan dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi pendapatan pajak. Sebagaimana kita ketahui, jumlah pendapatan pajak ini sangat signifikan. Hampir 80% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Sehingga Bultek 24 ini diharapkan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan dalam akuntansi perpajakan. Berdasarkan basis pengakuannya, pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan LRA yang berbasis kas dan pendapatan LO yang berbasis akrual. Basis kas mengakui pendapatan pada saat kas diterima, tanpa memperhatikan apakah sudah menjadi hak negara atau belum. Sebaliknya, basis akrual mengakui pendapatan berdasarkan haknya, tanpa melihat apakah kasnya sudah diterima di kas negara atau belum. Perbedaan basis akuntansi ini akan berpotensi menimbulkan perbedaan jumlah antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA. Ini nanti kita jelaskan dalam video-video selanjutnya. Kemudian dilihat dari sumbernya, pendapatan dapat dibagi menjadi pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, dan pendapatan hibah. Pendapatan pajak ini diakuntansikan oleh DJP dengan sistem akuntansi instansi. Kemudian pendapatan hibah diakuntansikan oleh DJPPR dengan SABUN, sedangkan PNBP oleh Kementerian Lembaga dengan SAI. Fokus pembahasan kita adalah pendapatan PNBP yang diakuntansikan oleh Kementerian Lembaga. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ruang lingkup akuntansi pendapatan. Kalau sudah, kita lanjutkan pembahasannya. Kita mulai dengan P yang pertama, yaitu pengertian. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada rekening kun menambah sal menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Ini yang membedakan dengan pembiayaan.
Kalau penerimaan pembiayaan, dia menambah kewajiban dan harus dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayarkan kembali. Ini yang membedakan dengan penerimaan pembiayaan. Kalau penerimaan pembiayaan, dia tidak menambah ekuitas tetapi menambah kewajiban dan harus dibayarkan kembali oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan ke P yang kedua, yaitu pengakuan. Menurut PSAP 02, IPSAP 02, dan Pultek 23, pendapatan LRA dapat diakui pada salah satu titik berikut ini. Pertama, pada saat kas atau uang telah diterima pada rekening KUN. Contohnya setoran PNBP atas penerbitan SIM, paspor, atau setoran pajak. Yang kedua, pada saat kas atau uang telah diterima bendahara penerimaan, meskipun pada tanggal pelaporan belum disetorkan ke rekening KUN. Dengan ketentuan bendahara penerimaan merupakan bagian dari KUN. Ini contohnya berlaku di Pemda, bendahara penerimaan daerah merupakan bagian dari BUD. Kemudian yang ketiga, pendapatan PLU diakui pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan, yaitu pada saat SP2B terbit. Jadi PLU pendapatannya boleh langsung digunakan, tetapi harus dilakukan pengesahan agar dapat dicatat dan digabungkan dengan pendapatan kementerian lembaga. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Secara umum, pengakuan pendapatan LO ini ada di PSAP 12, paragraf 19 sampai 21. Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Misalkan pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan, atau pada saat izin HPH atau eksplorasi terkait dengan sumber daya alam diterbitkan. Yang kedua, pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan undang-undang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Yang ketiga, pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Misalkan ini terkait dengan penerbitan SIM di kantor polisi atau penerbitan sertifikat di kantor BPN dan paspor di kantor imigrasi. Yang ketiga adalah pengukuran, yaitu dicatat sebesar apa pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Pendapatan LRA dibukukan atau dicatat sebesar nilai nominal jumlah uang yang diterima di kas negara. Untuk pendapatan pajak dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam bukti penerimaan negara. Untuk pendapatan LRA bukan pajak dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam bukti penerimaan negara. Kemudian pendapatan LRA untuk hibah dibukukan sebesar nilai nominal yang tertera dalam bukti setor hibah. Kemudian untuk pendapatan LO diakui secara bruto sebesar hak pemerintah atas pendapatannya dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian pendapatan hibah LO diukur sebagai berikut. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima. Pendapatan hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal.
Kemudian pendapatan hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibahnya dilakukan penilaian berdasarkan biayanya, harga pasar, atau taksiran harga wajar. Bagian keempat adalah penyajian, yaitu akan dilaporkan di laporan keuangan apa dan bagaimana penyajiannya. Pendapatan LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran menurut jenis pendapatan dengan menggunakan nilai rupiah. Klasifikasi pendapatan ini dibagi menjadi 3 tadi, pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Kemudian transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Kemudian pendapatan LO disajikan dalam laporan operasional menurut jenis pendapatan dengan menggunakan nilai rupiah. Kemudian klasifikasi pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Kemudian transaksi pendapatan LO dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Ini adalah klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya. Ada pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Dan yang kelima adalah pengungkapan. Hal-hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat memenuhi prinsip full disclosure atau pengungkapan lengkap. Terkait dengan pendapatan non-perpajakan dalam laporan realisasi anggaran, ini perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kemudian perubahan peraturan perundangan terkait dengan pendapatan non-perpajakan. Kemudian untuk pendapatan pajak, ini juga perlu diungkapkan kebijakan akuntansinya. Kemudian informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, pencapaian target APBN, kemudian kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta rincian lebih lanjut dari angka-angka yang ada di laporan. Kemudian juga perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap pendapatan perpajakan. Kemudian terkait dengan pengungkapan pendapatan non-perpajakan LO, ini perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian informasi tentang kebijakan pendapatan non-perpajakan, kemudian terkait dengan pendapatan pajak LO, ini diungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian informasi tentang kebijakan fiskal dan sebagainya, serta perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap pendapatan perpajakan LO. Kemudian transaksi LO dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan LO-nya. Baik, itu tadi penjelasan tentang akuntansi pendapatan yang menyangkut 5P: pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Setelah kita paham kapan suatu pendapatan harus diakui, kita lanjutkan pembahasan dengan bagaimana pengakuannya, bagaimana pencatatannya dalam jurnal. Perhatikan baik-baik slide ini, karena satu slide ini sudah merangkum keseluruhan isi dari jurnal pendapatan. Berdasarkan timbulnya pendapatan, ini dapat dibagi menjadi 2. Pertama, diawali dengan adanya pengakuan piutang. Yang kedua, tanpa pengakuan piutang. Yang diawali dengan pengakuan piutang, ini umumnya adalah pendapatan yang timbul karena penetapan
misalkan surat ketetapan pajak atau SKP, atau surat ketetapan PNBP untuk pendapatan non-perpajakan. Kemudian pendapatan yang tanpa pengakuan piutang ini diakui pada saat realisasi. Contohnya pendapatan pada penerbitan SIM atau paspor. Pada pendapatan yang diawali dengan adanya pengakuan piutang, ada dua jurnal. Pertama, pengakuan piutang dan pendapatan. Yang kedua, jurnal pada saat menerima setoran. Saat pengakuan piutang dan pendapatan, contohnya pada saat SKP diterbitkan. Dicatat piutang debit pada pendapatan kredit. Yang kedua, saat menerima setoran, ini ketika wajib pajak atau wajib bayar menyetorkan pajak atau PNBP-nya. Jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada piutang dan diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Ini kalau penyetorannya melalui bendahara penerimaan. Kalau penyetorannya langsung ke kas negara, maka jurnalnya cukup diterima dari entitas lain pada piutang. Yang kedua, untuk jurnal yang tanpa pengakuan piutang. Ini diakui pada saat pendapatan diterima, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan, dan diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan. Ini juga sama apabila penerimaannya melalui bendahara penerimaan. Apabila langsung disetorkan kas negara, maka jurnalnya cukup satu, yaitu diterima dari entitas lain pada pendapatan. Sampai di sini bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, mungkin saya coba ilustrasikan transaksinya secara lebih detail. Pertama, PNBP dengan penetapan, contohnya diterbitkan izin HPH. Diterbitkan surat izin HPH, kepada pemohon diharuskan menyetorkan kontribusi ke kas negara sebesar 100 M. Maka di jurnal piutang pada pendapatan NO 100 M. Sedangkan di jurnal kas no entry karena belum diterima kasnya. Yang kedua, PNBP dengan penetapan, contoh lanjutan dari transaksi A. Diterima bukti penyetoran negara, setoran langsung ke kas negara. Jadi pemohon langsung menyetorkan ke kas negara sebesar 100 M. Maka dicatat di jurnal akrual diterima dari entitas lain 100 M pada piutang 100 M. Kemudian selain dicatat di jurnal akrual juga sudah dicatat di jurnal kas karena kasnya sudah diterima. Jurnalnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA 100 M. Yang ketiga, PNBP dengan penetapan melalui setoran ke bendahara penerimaan. Contohnya diterima surat bukti setor, setoran biaya izin HPH ke kas negara. Maka dicatat di jurnal akrual kas di bendahara penerimaan pada piutang 100 M. Sedangkan di jurnal kasnya ini belum dicatat. Kalau di Pemda sudah diakui karena berdasarkan IPSAP 02, rekening bendahara penerimaan di Pemda adalah bagian dari rekening BUD. Kemudian PNBP dengan penetapan, lanjutan dari transaksi C, diterima bukti penerimaan negara, setoran ke kas negara oleh bendahara penerimaan. Diterima BPN dari bendahara penerimaan, setoran biaya izin HPH ke kas negara 100 M. Maka jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan.
Selain itu juga sudah dicatat di jurnal kas karena sudah diterima kasnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Kemudian yang kelima, PNBP tanpa penetapan disetorkan ke bendahara penerimaan oleh wajib bayar. Diterima BPN setoran biaya pembuatan SIM A sebesar 250.000. Maka dicatat kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO 250.000. Kemudian yang selanjutnya PNBP tanpa penetapan, ini lanjutan dari transaksi E, bendahara menyetorkan ke kas negara. Maka dicatat di jurnal aktual diterima dari entitas lain pada kas di bendahara penerimaan, sedangkan di jurnal kasnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Kemudian yang ketujuh, PNBP tanpa penetapan langsung disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar. Contoh, diterima BPN setoran biaya pembuatan paspor 250.000. Maka jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan LO dan jurnal kasnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Kemudian pengembalian pendapatan. Pengembalian pendapatan adalah transaksi pengembalian atas penerimaan pada waktu sebelumnya, baik pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan maupun pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu. Jika pembayaran dilakukan oleh Satker penerima PNBP, maka contohnya sebagai berikut. Diterima SP2D PP pengembalian PNBP sebesar 1 juta atas pembayaran kelebihan penerimaan PNBP. Maka dicatat jurnalnya pendapatan LO didebit, kemudian ditagihkan ke entitas lain kredit. Pendapatan LO didebit karena pendapatan berkurang, ditagihkan ke entitas lain dikredit karena ada pengeluaran dari kas negara. Kemudian untuk jurnal kasnya, pendapatan LRA didebit pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian jika pembayaran pengembalian pendapatan dilakukan oleh KPPN atas beban SAL, maka di Satker tidak dibuat jurnalnya. Sampai di sini bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, silakan diulangi lagi penjelasan saya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu jurnal penyesuaian dan koreksi. Apa bedanya antara jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi? Jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan akun-akun akrual. Sedangkan jurnal koreksi adalah untuk membetulkan kesalahan akuntansi pada periode sebelumnya. Istilah penyesuaian juga dipakai untuk koreksi pada periode berjalan. Jadi, penyesuaian dipakai untuk penyesuaian akun-akun aktual dan koreksi kesalahan pada periode berjalan. Sedangkan koreksi dipakai untuk membetulkan kesalahan tahun anggaran yang lalu. Kita awali dengan jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan memenuhi konsep periodisitas. Jadi jika di antara pendapatan yang sudah diterima kasnya ada yang belum menjadi hak negara, maka harus dikeluarkan dari pendapatan. Sebaliknya, jika ada pendapatan yang sudah menjadi hak negara, meskipun belum diterima kasnya, harus dimasukkan sebagai pendapatan. Dengan penyesuaian, maka pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya, yaitu semua hak yang sudah diterima maupun belum diterima kasnya.
Jurnal penyesuaian ini terdiri dari pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang masih harus diterima. Jurnal penyesuaian hanya dilakukan di jurnal akrual, sedangkan di jurnal kas tidak ada penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang pertama adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang sudah diterima di rekening kun tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya, karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang atau jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga. Misalkan pemerintah menyewakan gedung selama 5 tahun, maka yang bisa diakui sebagai pendapatan pada tahun itu adalah pendapatan selama setahun. Sedangkan 4 tahun selebihnya harus dikeluarkan dari pendapatan. Misalkan pemerintah menyewakan gedung selama 5 tahun. Pada saat diterima pembayarannya, maka dicatat diterima dari entitas lain pada pendapatan. Kemudian untuk pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah, itu harus dikeluarkan dari pendapatan pada tahun berjalan. Sehingga harus dilakukan penyesuaian pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Jurnal penyesuaian yang kedua adalah untuk pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah, tetapi belum ada hak tagihnya, karena belum waktunya dibayar atau ditagih. Ini misalkan kalau di rumah sakit ya, misalkan pendapatan rumah sakit pada akhir tahun. Pada tanggal 25 Desember ada pasien yang masuk ke rumah sakit. Kemudian sampai tanggal 31 masih dalam proses perawatan. Secara akuntansi sudah ada hak pemerintah, tetapi karena pasien belum sembuh maka belum bisa ditagih. Nah, itu dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima pada pendapatan PNBP. Contoh, diterima pendapatan sewa gedung 120 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Dimulai dari 1 Maret 2020 sampai 28 Februari 2025. Pada saat diterima pembayarannya, kita catat diterima dari entitas lain debit pada pendapatan sewa gedung 120 juta kredit. Periode 1 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020. Di sini penyewa baru menggunakan fasilitas selama 10 bulan. 10/60 kali 120 juta sama dengan 20 juta. Artinya, pendapatan yang berhak diakui adalah sebesar 20 juta. Sedangkan 100 juta ini belum berhak untuk diakui. Artinya, ada pendapatan diterima di muka yang belum dicatat sebesar 100 juta. Kemudian kita mencatat pendapatan terlalu tinggi 100 juta. Sehingga harus kita kurangi. Maka kita jurnal pendapatan LO sewa gedung debit 100 juta dan sewa diterima di muka kredit 100 juta. Pendapatan LO debit 100 juta ini akan mengurangi pendapatan. Kemudian sewa diterima di muka 100 juta ini akan kita akui sebagai pendapatan diterima di muka. Kemudian kita lanjutkan dengan jurnal koreksi. Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan
yang disebabkan antara lain karena keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, serta kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta atau kecurangan. Jurnal koreksi dilakukan di jurnal aktual dan atau jurnal kas sesuai dengan pengaruhnya. Kalau dia hanya mempengaruhi jurnal aktual saja atau jurnal kas saja, maka dicatat di jurnal aktual atau kas saja. Tapi kalau mempengaruhi kedua-duanya, maka dicatat baik di jurnal aktual maupun di jurnal kas. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, artinya sebelum LKPP diterbitkan, maka dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan. Contoh, kita mencatat aset sebagai beban. Maka jurnal koreksi adalah kita kredit bebannya, kemudian kita debit aset. Yang kedua, kesalahan atas pencatatan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, artinya LKPP sudah diterbitkan, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun bersangkutan dan akun lain yang terkait. Contoh, misalkan ada aset yang belum dicatat. Contoh, ada aset yang diperoleh tahun lalu tetapi sampai dengan LKPP diterbitkan belum dicatat, maka kita koreksi dengan mendebit aset dan mengkredit koreksi aset. Demikian penjelasan singkat mengenai akuntansi pendapatan. Mudah-mudahan bisa dipahami, tetapi kalau masih belum paham, nanti kita lanjutkan dengan latihan soal. Mudah-mudahan dengan latihan soal akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana akuntansi pendapatan. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya dan terima kasih.